ketika 30 tentara Garuda mengalahkan 3.000 tentara Kongo. Kontingen Garuda atau KONGA, dikenal juga pasukan Garuda, adalah Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian dunia. Negara Indonesia sendiri telah menjadi bagian dari pasukan perdamaian PBB sejak tahun 1957 loh Kak. Ternyata dulunya pasukan Garuda sangat disegani dunia loh Kak. Bahkan pernah mengalahkan pasukan pemberontak yang jumlahnya hampir 3.000 orang. Pada bulan Desember 1962, terjadi pemberontakan besar-besaran di Kongo, Afrika Tengah. Oleh karena itu, PBB meminta Indonesia untuk mengirimkan pasukan perdamaiannya ke negara konflik tersebut. Dengan dipimpin Kolonel Kemal Idris, pasukan Garuda III berangkat di bawah naungan UNOC atau United Nations Operation in the Congo. Pasukan Garuda III ditempatkan di Albertville selama 8 bulan lamanya. Konflik yang terjadi di Kongo cukup mencekam Kak. Saat itu, kelompok milisi di bawah kekuasaan Moïse Tshombé ingin lepas dari pemerintah Republik Demokratik Kongo yang dipimpin oleh Presiden Kasavubu. Apalagi daerah tempat dikirimnya KONGA III merupakan kekuasaan 3 militan yang ingin memisahkan diri. Usaha pasukan KONGA III bukanlah hal yang mudah Kak. Pernah dalam suatu hari terjadi serangan mendadak ke markas mereka. Pertempuran dan tembak-menembak terjadi dari jam 12 malam hingga dini hari. Markas Garuda III diserang sekitar 2.000 pasukan pemberontak. Apalagi saat itu di markas hanya ada sekitar 300 personil saja. Untungnya tak ada korban jiwa dan musuh mundur saat menjelang subuh. Serangan balasan pun akan dilancarkan dengan membentuk 30 orang personil dari KONGA III. Mereka bergerak ke wilayah tak bertuan atau no man land yang menjadi daerah kekuasaan pemberontak. Tempat tersebut sempat menjadi daerah terlarang untuk pasukan PBB. Pasalnya di daerah musuh itu, hampir 2 kompi pasukan India pernah dibantai tanpa tersisa. Data intelijen yang didapat mengatakan kekuatan musuh diperkirakan sekitar 3.000 orang bersenjatakan campuran, termasuk juga RPG. Memasuki senja, personil bermalam di pinggiran danau sambil mengatur strategi penyerangan. Menurut data intelijen, suku-suku di Kongo termasuk pemberontak sangat percaya mistis Kak. Mereka takut akan keberadaan Spiritisés, hantu putih yang selalu menyebarkan bau bawang putih. Dengan menggunakan kapal bercat hitam dan jubah serba putih, mereka menunggu tengah malam untuk melakukan serangan mendadak. Saat jam 12 tengah malam, 30 pasukan KONGA III keluar dari kapal hitam bergerak maju dari danau Tanganyika yang tak jauh dari daerah no man land. Para pemberontak yang memang sangat percaya tahayul kaget dengan penampakan hantu putih yang melayang-layang rendah Kak. Semangat pemberontak menjadi hilang sama sekali, apalagi terdengar rentetan tembakan dari segala arah. Mereka sangat percaya jika saat ini berhadapan dengan tentara hantu. Bahkan ada cerita yang kocak Kak. Saat para pemberontak disergap, tiba-tiba dia melemparkan ayam bakarnya hingga mengenai anggota pasukan KONGA III karena saking kagetnya. Hanya sekitar setengah jam, markas pemberontak dapat dikuasai. Ribuan pemberontak beserta keluarganya menyerah Kak. Puluhan yang lain tewas dan luka-luka, sedangkan di pihak TNI hanya cedera 1 orang terkena pecahan proyektil RPG. Tidak lama kemudian, bantuan dari pasukan di markas pun tiba beserta pasukan PBB yang lain dari India, Malaysia, dan Filipina. Sejak itu, anggota Garuda III dikenal oleh orang-orang Kongo dengan julukan Les Spiritisés, pasukan yang berperang dengan cara yang tidak biasa. Semua kisah perjuangan pasukan Garuda III dituliskan di buku biografi Kemal Idris berjudul Bertarung dalam Revolusi. Ternyata dari dulu, TNI memang disegani dunia ya Kak. Kemampuan tempur mereka tak bisa diremehkan oleh negara lain. Bravo pasukan Garuda Indonesiaku!